Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan harapan diberikan kemudahan di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, melanjutkan pelajaran minggu lalu mengenai Asmaul Husna, ya. Nah, sekarang kita masuk mengenai mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Ya. Nah, yang pertama adalah mengakui sifat As-Somad. Nah, mengulang minggu lalu yaitu mengenai As-Somad, ya, bahwasanya Allah adalah tempat maha dibutuhkan, ya. Bagaimana kita mengakui sifat As-Somad dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, coba perhatikan. Di dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi, kita harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan kita atas sifat As-Somad? Yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi jika kita ingin diberikan kemudahan di dalam belajar, dijadikan orang yang sukses dunia akhirat, tentunya kita harus berusaha dan jangan lupa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kalian lihat gambar di samping. Berdoa setelah sholat itu bukti bahwasannya anak tersebut meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, B, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan kita sebagai mempercayai sifat As-Somad, maka kita selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menjadi orang-orang yang menyusahkan orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Lalu selanjutnya yang C, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga pikiran dan tutur kata yang santun. Nah, kita juga sebagai manusia berusaha membantu teman, ya, di sekolah, di rumah, baik dengan tenaga pikiran, tutur kata yang santun. Nah, itulah sebagian dari mengakui sifat As-Somad. Lalu yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Nah, bahwasanya sifat Al-Muqtadir ini adalah sifat di mana Allah Maha Kuasa dan Maha Menentukan. Nah, ya. Jadi sifat Al-Muqtadir ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Menentukan. Apapun yang ada di muka bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang menghendaki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, bagaimana cara kita mengakui, ya? Bagaimana cara kita menerapkan sifat Al-Muqtadir? Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Jadi kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Mencari-cari amal kebaikan, fastabiqul khairat, ya, mencari-cari berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu adalah bagaimana kita menerapkan sifat Al-Muqtadir, yaitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya mengakui sifat Al-Muqaddim, ya, di mana Al-Muqaddim itu Allah Maha mendahului. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah
dan lidah kita selalu menyebut namanya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah memiliki sifat Al-Muqaddim? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat, ya. Berbuatlah kebaikan dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk masa depan kita. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia, yang dapat membuang-buang waktu kita, yang dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Lalu yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, ya. Jangan entar kita mau belajar lagi ada ulangan atau lagi ada PR. Nanti dulu, entar dulu, nanti lama-kelamaan lupa, akhirnya tidak dikerjakan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Lalu selanjutnya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri. Nah, itu bagaimana kita mengakui sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Muqaddim, Maha mendahului. Lalu yang selanjutnya mengakui sifat Allah Al-Baqi, di mana Al-Baqi ini adalah Allah itu memiliki sifat kekal, ya. Allah Maha kekal. Apa yang ada di bumi ini pasti akan mengalami kehancuran, tapi Allah tidak akan hancur, Allah tidak akan musnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal. Lalu bagaimana cara kita, ya, mengakui bahwasanya Allah itu Maha kekal? Yang pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak akan kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, rentah, dan akan mati atau meninggal dunia. Ya, jadi mau anak kecil, mau orang remaja, dewasa, orang tua, pasti semuanya akan mengalami kematian. Dan selanjutnya waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Waktu itu tidak terus akan berputar, ya. Kita tidak tahu kapan datangnya kematian akan menjemput kita, ya. Nah, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana kebiasaanku? Aku selalu menerapkan sifat-sifat As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kalian, ya, tugas kalian hari ini adalah menulis, ya, mencari contoh-contoh penerapan Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, dan Al-Baqi. Berikan masing-masing 2 contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, berikan masing-masing 2 contoh As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, inilah tugas pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.